Om Swastiastu, selamat pagi kepada Bapak Iwayan Gede Merte SEMSI, selaku dosen pengajar mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Kami dari tim Drone akan mengajukan beberapa pertanyaan, kritik, dan saran kepada tim Scout Moto. Pertanyaan akan disampaikan oleh teman saya. Om Swastiastu. Saya Nikoma Suti Astini, NPM 1732121001 nomor absen 14. Dikutip dari Afika Agustina 2018 tentang pemasaran bisnis di era modern www.kompasiana.com. Dijelaskan bahwa pemasaran di era modern seperti saat ini telah dinyatakan bahwa dunia maya mendatangkan keuntungan jauh lebih besar dibandingkan iklan yang dipasang di media cetak maupun di media elektronik. Di dunia maya, selebgram, seleb-tweet, dan selebblog serta jumlah like di media maya dengan jumlah yang fantastis menjadi influencer bagi para konsumen dibandingkan menayangkan iklan di televisi yang sudah tidak banyak lagi dapat mempengaruhi tingkat ketertarikan masyarakat. Namun, dari presentasi kelompok Scout Moto menjelaskan bahwa perusahaan Pocari Sweat masih menggunakan media televisi sebagai medan utama dalam promosi pemasarannya. Seperti yang kita ketahui, pada masa sekarang telah banyak minuman yang beredar memiliki keunggulan sebagai pemulih energi seperti manfaat yang ditawarkan oleh Pocari Sweat, dan promosi yang dilakukan telah banyak di media maya dan online shop. Pertanyaannya, bagaimana cara menganalisis pasar dan strategi pemasaran yang potensial yang akan dimasuki oleh produk Pocari Sweat pada era modern seperti saat ini? Saya Kadek Mega Utami, NPM 1732121019 nomor absen 12. Di sini saya mau bertanya kepada kelompok Scout Moto. Pertanyaannya adalah, dalam kemasan botol Pocari, jika terkena sinar matahari dan panas yang cukup lama, apakah ada dampak yang mempengaruhi migrasi partikel dari botol ke cairan Pocari? Terima kasih. Saya Gusti Ayu Madelene Ermayanti, NPM 17321211033 nomor absen 6. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok Scout Moto. Pertanyaannya, dengan anjuran yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai produk Pocari Sweat, berapa banyak dalam sehari boleh meminum Pocari Sweat? Adakah efek samping jika kebanyakan meminum Pocari Sweat ini? Dan apakah Pocari Sweat hanya dianjurkan diminum saat berolahraga saja? Nama saya Pandani Putu Krisna Dewi, NPM 17321211008. Baik, di sini saya akan menyampaikan kritikan atau hal yang kurang dari paper Scout Moto. Menurut tim kami, setelah kami membaca paper tersebut, paper dari tim Scout Moto sudah bagus, akan tetapi ada beberapa bagian yang menurut kami perlu dikoreksi, yaitu yang pertama, ada di bagian price atau harga. Di bagian ini seharusnya ada berapa harga per botol maupun per dus dari produk Pocari Sweat ini, sehingga pemaparannya lebih jelas. Yang kedua, yaitu di bagian promotion. Menurut kami, dari sisi promosi, iklan yang dipaparkan kurang lengkap atau kurang diperjelas, misalkan melalui iklan televisi, koran, ataupun spanduk. Dan yang terakhir itu ada di bagian place. Dijelaskan, hampir semua pemain di pasar minuman isotonik menggunakan channel distribution modern dan tradisional. Nah, di sini yang kurang diperjelas adalah channel distribution modern dan tradisional itu seperti apa, dan tempat-tempat kalangan manakah yang dituju. Selanjutnya, untuk saran akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan saran untuk kelompok Scout Moto. Nama saya Kadek Pikayanti, NPM 17321211037 nomor absen 11. Berdasarkan hasil pengolahan data dari kelompok Scout Moto, maka didapatkan saran dari kelompok kami, yaitu yang pertama, Pocari Sweat harus mengurangi kadar pemanis yang digunakan untuk mengganti pemanis buatan yang digunakan dengan pemanis alami seperti gula pasir. Dan yang kedua, buat iklan yang menunjukkan bahwa Pocari Sweat aman dikonsumsi. Akan lebih baik jika iklan yang dibuat itu dalam bentuk presentasi atau demonstrasi sehingga masyarakat lebih baik yakin pada kemasan Pocari Sweat. Yang ketiga, tambahkan logo kemasan yang berbunyi tanpa pewarna dan pengawet. Hal ini dikarenakan sebagian besar responden masih menganggap Pocari Sweat mengandung pewarna yang tinggi karena melihat warna minuman Pocari Sweat. Karena
pada kemasan pun tidak tertulis apakah terdapat atau tidak. Konsumen dapat menganggap dalam Pocari Sweat memang terdapat pewarna. Yang keempat, informasi pada kemasan Pocari Sweat harus diperlengkap, baik informasi mengenai bahan yang digunakan maupun kadar penggunaan bahan-bahan tersebut. Masih banyak responden yang menganggap kemasan Pocari Sweat belum lengkap menginformasikan konsumennya dengan lengkapnya informasi yang diberikan pada konsumen. Sekian pertanyaan, kritik, dan saran dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Bapak Iwayan Gede Merta SEMSI, selaku dosen pengajar mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Kami dari tim Drone akan memberikan jawaban atas pertanyaan dari tim Skutmoto. Saya sebagai ketua tim atas nama Pandini Putu Krisnadewi NPM 17321211008. Jawaban yang pertama akan dipaparkan oleh teman saya. Saya Nikadek Mega Utami NPM 1732121019 nomor absen 12. Di sini saya bakal menjawab pertanyaan dari kelompok Skutmoto, yaitu dari usaha CATEM ini mana yang diutamakan oleh perusahaan, apakah desain kemasan dan rasa produk atau pengembangan produk dalam usaha CATEM ini. Jawabannya yaitu tentu saja perusahaan CATEM lebih mengutamakan desain kemasan dan rasa minuman. Ini sesuai dengan citra rasa yang digemari mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. CATEM merupakan produk sebuah minuman dengan konsep teh yang unik dan membuat teh yang tidak sekedar enak tetapi sehat segar dengan tampilan yang menarik dan citra rasa yang sangat beragam. Tampilan suatu kemasan harus dapat menjual dirinya dan memiliki nilai lebih. Sangat penting sekali karena dengan kemasan dan desain gelas CATEM yang unik akan mengundang mata banyak orang dan menjadi fokus terhadap produk yang kita jual. Karena kebanyakan orang akan melihat tampilan kemasan terlebih dahulu. Jika tampilan kemasan menarik, maka orang tersebut akan tertarik membeli produk yang kita jual. Terima kasih. Saya Nikoma Suti Estini NPM 1732121001 nomor absen 14. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Skutmoto, yaitu mengenai kalangan seperti apa yang akan dituju dalam segi pemasaran dari produk CATEM. Dari segi pemasaran, produk CATEM memiliki target pasar yaitu orang yang berpenghasilan menengah ke atas, terutama remaja. Maka faktor image brand remaja terhadap CATEM menjadi perhatian utama. Image remaja terhadap CATEM berbeda-beda karena faktor menyangkut latar belakang, pengalaman, dan faktor lingkungan. Pengaruh faktor lingkungan sosial pada remaja sangat kuat, yang dalam hal ini adalah teman. Sehingga seorang remaja cenderung mengikuti lingkungan sosialnya dalam bertingkah laku. Perilaku pembeli pada individu terkadang berkaitan dengan karakteristik psikologis tertentu yang dimiliki individu, yaitu tingkat konformitas terhadap teman sebaya. Pengaruh teman ini dapat dilihat pada perilaku, minat, dan pembicara. Jawaban ini dikutip dari Klotter 2000 mengenai faktor yang mempengaruhi brand image. Saya Gusti Ayu Madeleni Armayanti NPM 17321211033 nomor absen 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Skutmoto mengenai adakah tindakan sosial yang dilakukan oleh CATEM untuk mendekatkan diri ke pelanggan. Menurut pendapat saya, tindakan yang dilakukan oleh CATEM dengan kegiatan lainnya adalah menggelar aktivitas Corporate Social Responsibility atau CSR. Dalam hal ini, CATEM mengajak berbagai kalangan seperti para pelanggan, karyawan, pelajar, hingga rekan media untuk melakukan edukasi guna melengkapi perpustakaan keliling. Objektifnya untuk meningkatkan minat baca dan memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan. Saya Nikadek Pikayanti NPM 17321211037 nomor absen 11. Di sini saya mau menambahkan jawaban dari teman saya, yaitu adakah tindakan sosial yang dilakukan CATEM untuk mendekatkan diri ke pelanggan. Tindakan sosial yang dilakukan perusahaan CATEM juga mengenalkan program promo keanggotaan yang kemungkinan konsumen mendapatkan poin yang bisa ditukarkan dengan minuman.
serta ada promo-promo khusus lainnya. Strategi pemasaran seperti ini mutlak dibutuhkan agar CATM bisa bertahan di bidang industri food and beverage di tengah persaingan yang ketat. Terima kasih. Kami dari tim Drone mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang diberikan oleh tim Skutmoto. Berkat kritik dan saran, kami menjadi lebih memahami apa yang kurang dari paper kami dan apa saja yang perlu diperbaiki. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan akhir kata kami tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om.